Ini adalah bukti bahwa untuk memulai menghasilkan cuan dari YouTube itu gak perlu alat yang mahal, skill editing yang keren, dan tampil muka dan suara. Hanya dengan buat konten sesimpel dan sederhana seperti ini pun tentu kita bisa berpeluang hasilkan cuan. Yang penting ada niat dan konsisten, untuk mulainya pasti bisa. Nah, untuk itu buat teman-teman yang saat ini sedang bingung mau ngonten apa dan gak ngerti bagaimana cara buatnya, mari simak pembahasan dan pembelajarannya setelah yang satu ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Influencer. Nah teman-teman, jadi seperti biasa pada kesempatan kali ini, di sini kita akan belajar dan sharing-sharing kembali untuk pembuatan ide konten simple, yang dimana saya yakin pasti teman-teman di rumah bisa untuk membuatnya, karena untuk pembuatannya itu sangat mudah dan simple sekali. Nah untuk itu di sini buat teman-teman yang ingin belajar supaya lebih enak, di sini kita tidak perlu berlama-lama, langsung aja ya menuju kepada channel referensinya untuk kita tirukan ide kontennya. Nah, baik teman-teman, di sini untuk channel referensi yang akan kita tirukan untuk ide kontennya, nama channelnya adalah ini ya teman-teman, Politik Harian, yang dimana di channel ini kita akan fokus pembahasan terkait video short ataupun video pendeknya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sekilas di sini untuk video pendek ataupun video shortnya ini sangat simple dan sederhana sekali ya teman-teman. Apabila kita lihat dari sekilas thumbnailnya, yang dimana di sini hanya membuat konten-konten yang mengutip seperti berita ataupun model-model pansos ya teman-teman, yang dimana di sini tentu saja sebenarnya konten seperti ini itu bisa mengundang banyak orang ataupun penasaran ya, sehingga ya konten seperti ini sebenarnya sangat-sangat bisa ataupun sangat-sanget mungkin untuk laris teman-teman. Dan apabila kita lihat juga teman-teman ya, di bagian video terpopulernya kita lihat di channel ini mampu mendapatkan penonton itu hingga 3,9 juta kali tonton teman-teman. Bahkan ini juga ada 3,7 juta kali tonton dan masih banyak lagi lainnya. Itu artinya konten seperti ini di Indonesia itu masih sangat-sangat laris teman-teman ya, dan masih sangat-sangat worth it untuk kita coba. Dan apabila kita lihat juga di bagian video terbarunya, di sini baru beberapa jam yang lalu diupload, di sini sudah tembus 4,7 ribu kali tonton dan masih banyak lagi lainnya. Ya mungkin di sini terkesan untuk viewsnya nggak terlalu banyak banget ya, ataupun nggak terlalu besar banget untuk video terbarunya. Tapi saya yakin untuk view per 48 jam terakhirnya itu pasti ramai banget teman-teman. Iya, dikarenakan apa? Karena kan di channel ini teman-teman, kalian bisa lihat sudah mengupload kurang lebihnya 3,2 ribu video. Itu artinya tidak hanya mengandalkan video terbaru ya teman-teman, tetapi saya yakin pasti banyak sekali video-video lamanya yang saat ini masih mendatangkan view banyak teman-teman. Jadi bisa kita katakan untuk channel ini itu masih mampu untuk mendatangkan cuan ataupun pendapatan setiap bulannya. Meskipun di sini untuk video terbarunya untuk sekelas video short ini masih belum banyak banget, tetapi saya yakin di sini untuk channel ini masih sangat mungkin untuk bisa mendapatkan gajian setiap bulannya teman-teman, karena banyaknya video dan topik konten yang sangat-sangat menarik untuk ditonton ini teman-teman. Nah, untuk itu di sini teman-teman juga pasti penasaran ya, memang seperti apa sih untuk isi konten dari channel Politik Harian ini. Nah, kita akan coba lihat teman-teman ya di bagian salah satu videonya aja. Misalkan yang mana ya? Yang ini ya teman-teman, kita coba lihat yang ini aja. Nah, untuk isi kontennya itu hanya sesederhana dan sesimpel ini saja teman-teman ya. Di sini sang kreator hanya menambahkan latar belakang video yang dia rekam sendiri menggunakan HP-nya. Kemudian beliau di sini mencari artikel ataupun bahan berita dari berbagai media sosial, yang dimana di sini meliputi foto dan juga di sini keterangan ataupun caption teman-teman. Jadi hanya ditambahkan seperti ini, dan terakhir di sini ditambahkan juga musik ataupun backsoundnya teman-teman. Sehingga dengan cara seperti ini untuk membuat konten itu sangatlah mudah dan nggak butuh waktu lama teman-teman, dan apalagi di sini tanpa tampil muka dan juga suara. Nah, buat teman-teman juga yang bertanya-tanya apakah jenis konten seperti ini itu bisa dan aman untuk dimonetisasi, nah jawabannya pasti aman dan pasti bisa, asal teman-teman tahu caranya dan tahu triknya supaya
channel teman-teman bisa monetisasi dengan cara seperti ini. Nah, nanti saya akan kasih tahu teman-teman supaya nantinya teman-teman juga bisa membuat konten seperti ini dan lolos ataupun aman untuk dimonetisasi. Nah, ini kita juga akan buktikan apakah channel ini bisa lolos monetisasi dengan hanya membuat konten seperti ini. Nah, di sini kita akan buktikan yang pertama di channel ini sudah muncul logo ini teman-teman, logo Super Tank ya, yang dimana logo Super Tank ini hanya dimiliki oleh channel-channel yang sudah lolos monetisasi. Itu artinya channel ini sudah lolos monetisasi. Kemudian bukti yang kedua, di antara video shortnya di sini sudah ada iklan teman-teman. Nah, sudah ada iklannya. Jadi di sini terbukti untuk channel ini sudah lolos monetisasi hanya dengan membuat konten seperti ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik membuat konten seperti ini juga, di sini kita akan langsung aja teman-teman belajar untuk bagaimana cara membuat konten seperti ini sehingga aman untuk diupload di channel YouTube kita dan bisa lolos monetisasi. Nah, di sini untuk caranya, yang pertama silakan teman-teman bisa buka untuk aplikasi sosial media kalian, bisa Instagram dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di sini saya buka aplikasi TokTok ataupun TikTok ya. Nah, di sini kita langsung aja cari berita ataupun postingan yang teman-teman ingin cari, misalkan seputar sepak bola, politik dan lain sebagainya. Silakan teman-teman searching aja, kemudian nanti apabila sudah muncul, kemudian di sini teman-teman cari satu topik yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya akan membuat konten yang lagi hangat-hangatnya ataupun yang terbaru. Nah, misalkan yang ini ya, kita klik terlebih dahulu. Dan di sini selanjutnya untuk caranya, teman-teman pertama kali silakan teman-teman bisa screenshot di bagian gambarnya. Selanjutnya di sini nanti teman-teman juga bisa screenshot di bagian captionnya ataupun tulisannya ini. Dan yang ketiga nanti teman-teman juga bisa screenshot di bagian komentarnya. Teman-teman bisa pilih satu ataupun dua komentar. Jadi silakan teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu ketiga unsur tersebut ya, gambar, caption, dan juga komentarnya. Nah, setelah sudah, teman-teman di sini bisa install untuk aplikasi editing. Nah, di sini saya sarankan teman-teman bisa menggunakan aplikasi CapCut. Selanjutnya silakan teman-teman buka. Nah, di sini selanjutnya teman-teman setelah buka untuk aplikasi CapCut-nya, silakan teman-teman di sini bisa klik proyek baru dan silakan teman-teman bisa masukkan video yang teman-teman rekam menggunakan HP kalian sendiri. Nah, silakan jadi buat teman-teman yang belum memiliki video ori yang teman-teman rekam menggunakan HP sendiri, silakan sekarang teman-teman bisa rekam terlebih dahulu sekitar 30 sampai 40 detik aja, nggak usah terlalu panjang. Kalian silakan rekam, boleh pemandangan di sekitar rumah teman-teman ataupun mungkin halaman depan rumah teman-teman dan lain sebagainya. Intinya bebas, yang penting hasil video dari HP teman-teman sendiri ya, bukan re-upload dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman, ini adalah video yang saya rekam sendiri. Nah, seperti ini misalkan. Nah, selanjutnya di sini apabila sudah seperti ini, langkah berikutnya teman-teman di sini klik di bagian overlay dan silakan teman-teman tambahkan untuk screenshotan dari foto yang teman-teman ambil di sosial media kalian tadi. Nah, contoh seperti ini. Nah, kita akan bagi tiga unsur, yaitu yang pertama foto, caption, dan juga komentar. Jadi sekarang kita akan pangkas terlebih dahulu di sini. Caranya teman-teman cari aja fitur pangkas. Nah, ini silakan teman-teman pangkas, ambil aja di bagian fotonya seperti ini. Nah, silakan teman-teman crop. Kalian tinggal sesuaikan aja seperti ini untuk fotonya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian silakan teman-teman atur posisinya bebas, misalkan di sini saja. Selanjutnya langkah kedua di sini supaya lebih mudah, teman-teman langsung klik lagi di bagian tambahkan overlay dan silakan teman-teman masukkan untuk screenshotan yang kedua, yaitu yang berisi caption ataupun tulisannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya langkahnya juga sama. Untuk langkah-langkahnya kita pilih terlebih dahulu di sini pangkas. Setelah itu di sini kita akan pangkas untuk captionnya. Nah, di sini bebas mau teman-teman pangkas sampai mana. Misalkan seperti ini aja. Selanjutnya kita checklist lagi. Dan di sini kita bisa sesuaikan untuk ukurannya supaya menarik ataupun enak untuk dilihat. Nah, seperti ini aja. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk screenshotan di bagian kolom komentar ya. Kita langsung klik lagi di bagian tambah overlay dan tambahkan untuk screenshotannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita pangkas lagi, sama ya untuk prosesnya. Di sini kita cari pangkas. Nah, di sini kita klik, kemudian di sini kita langsung aja pilih 2 ataupun 1, nggak masalah. Untuk komentarnya di sini bebas.
Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita checklist lagi. Selanjutnya apabila sudah seperti ini, nanti kita sesuaikan aja di sini untuk komentarnya supaya tidak terlalu menutupi postingan utama seperti ini. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini nantinya tinggal kita panjangkan aja durasinya sesuai dengan video kita ya teman-teman. Silakan teman-teman nanti tinggal tarik-tarik aja untuk ininya, untuk postingannya ataupun gambarnya. Dan selanjutnya di sini pastikan juga untuk di bagian videonya ini kalian sudah hilangkan untuk suaranya. Caranya teman-teman klik aja bisukan audio seperti ini. Nah, nanti akan otomatis tidak ada suaranya ya teman-teman seperti ini. Dan apabila teman-teman mau tambahkan nama channel kalian dan lain sebagainya silakan. Nah, apabila sudah, teman-teman tinggal klik aja ekspor dan silakan teman-teman tinggal tunggu sampai proses ekspornya jadi. Nah, apabila sudah, di sini untuk cara uploadnya supaya nantinya ada backsoundnya ataupun musiknya, di sini caranya mudah sekali. Teman-teman di sini langsung aja klik di bagian tanda tambah di channel teman-teman. Nah, nanti apabila sudah seperti ini, nantinya teman-teman silakan klik aja di sini ada fitur tambahkan audio, silakan teman-teman klik. Di sini nanti banyak sekali pilihannya, teman-teman juga di sini bisa cari untuk sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Silakan nanti teman-teman cari untuk audionya, misalkan di sini saya pilih aja yang ini, kemudian kita klik yang ini, selanjutnya nanti akan otomatis ditambahkan untuk audionya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila sudah, di sini teman-teman langsung klik aja berikutnya. Dan di sini yang perlu teman-teman harus pahami, di sini teman-teman usahakan jangan menambahkan audio dari luar. Misalkan teman-teman tambahkan audio secara manual dari aplikasi CapCut, nah itu jangan karena nantinya itu akan kena copyright. Jadi teman-teman untuk menambahkan audionya wajib dengan cara seperti ini teman-teman ya, supaya aman dan tidak kena copyright ataupun hak cipta. Selanjutnya nanti teman-teman klik berikutnya dan silakan teman-teman tinggal posting di channel teman-teman. Dan di sini selanjutnya apabila teman-teman sudah selesai posting, nanti teman-teman tinggal konsisten aja untuk upload videonya teman-teman. Dan di sini saya sarankan buat teman-teman supaya nantinya aman untuk monetisasi channel kalian dengan membuat konten seperti ini. Di sini usahakan setiap videonya itu jangan sampai kalian gunakan ataupun tambahkan footage video yang kalian ambil secara re-upload ataupun dari konten orang lain ataupun dari aplikasi yang diposting orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu usahakan teman-teman jangan seperti itu karena nantinya itu pasti akan kena konten digunakan ulang ataupun copyright ataupun mungkin di sini apabila teman-teman nantinya membuat footage yang teman-teman rekam hasil dari HP ataupun kamera teman-teman sendiri, itu usahakan jangan digunakan berkali-kali teman-teman. Jadi misalkan video ini itu berasal dari video yang teman-teman rekam jam ini jam beda lagi, ini jam beda lagi, ini jam beda lagi dan lain sebagainya. Jadi usahakan seperti itu ya. Jangan satu video ataupun satu kali rekam teman-teman gunakan untuk ke semua video kalian karena nantinya itu akan membuat teman-teman kesulitan untuk dapat dimonetisasi channelnya. Karena nantinya itu akan berpeluang besar untuk ditolak monetisasinya karena di konten digunakan ulang. Jadi silakan teman-teman tinggal ikuti aja aturan yang sudah saya tetapkan ataupun informasikan kepada teman-teman supaya nantinya apabila teman-teman membuat konten seperti ini juga itu bisa aman monetisasi teman-teman. Jadi mungkin sekian untuk informasi dan edukasi terkait ide konten simpel pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dan terima kasih.